Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan membahas tentang komparatif akuntansi tiap negara. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Cindi Aziza Agustina, Gina Listianingsih, Multazam, dan Sofyan Suri. Pokok pembahasan yang akan kami bahas ada karakteristik tiap negara, regulasi dan pelaksanaan akuntansi, laporan keuangan, dan pengukuran akuntansi. Yang pertama, bagan akuntansi seragam negara, dan yang kedua definisi dan penjelasan terminologi. Yang ketiga, penjelasan jika perlu tentang bentuk entry dan akun mana yang akan didebit dan atau dikreditkan dalam percatatan peristiwa dan transaksi khusus. Dan yang keempat, prinsip pengukuran akuntansi penilaian. Dan yang kelima, bentuk standar untuk laporan keuangan. Dan yang keenam, metode akuntansi biaya yang dapat diterima. Elemen-elemen yang sangat berarti dirubah pada rencana yang disusun secara umum adalah permintaan pengungkapan pada laporan keuangan yang diterima secara umum. Pengungkapan pada bermacam-macam hal tersebut dapat diandalkan sebagai berikut. Yang pertama, menyimpang dari prinsip akuntansi umumnya. Yang kedua, penjelasan atau aturan penilaian yang digunakan. Yang ketiga, perlakuan akuntansi item mata uang asing. Yang keempat, pernyataan perubahan aset tetap dan depreciation. Yang kelima, rincian provisi. Yang keenam, rincian revaluasi. Dan yang ketujuh, kewajiban kontingensi terkait sewa. Kedelapan, rincian kewajiban pada saat jatuh tempo. Yang kesembilan, analisis biaya yang ditangguhkan, item yang ditangguhkan yang timbul dari penjabaran mata uang dan item yang tidak bisa. 10. Rincian pajak dan dampak terhadap laporan keuangan. 11. Pengungkapan kewajiban yang dijamin dengan anggunan. 12. Pernyataan yang menunjukkan bagaimana laba rugi yang telah disesuaikan. 13. Jumlah rata-rata pekerja yang terdaftar berdasarkan kategori. 14. Daftar surat berharga yang dimiliki. 15. Analisis turnover berdasarkan aktivitas dan geografis. Plan computable general yang berisi A. Tujuan dan prinsip akuntansi serta pelaporan keuangan. B. Definisi aktiva kewajiban ekuitas pemegang saham pendapatan dan beban. C. Aturan pengakuan dan penilaian daftar akun standar, ketentuan mengenai penggunaannya dan ketentuan tata buku lainnya. Dan yang D. Contoh laporan keuangan dan aturan penyajian. Lima organisasi utama yang terlibat dalam proses penetapan standar di Perancis, yaitu CNC, Badan Akuntan Nasional. Yang kedua, CRC, Komite Regulasi Akuntansi. Yang ketiga, AMF atau Otoritas Pasar Keuangan. Yang keempat ada OEC, Ikatan Akuntansi Publik. Dan yang kelima ada CNCC, Ikatan Auditor Kepatuhan Nasional. Laporan keuangan, yang pertama neraca, yang kedua
laporan laba rugi. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan. Yang keempat, laporan direktur. Yang kelima, laporan auditor. Di antara hal lain, harus ada informasi yang diberikan untuk pemakaian air, bahan baku, dan energi, dan tidak yang diambil untuk meningkatkan efisiensi energi. Aktivitas untuk mengurangi polusi di udara, air atau tanah, termasuk polusi suara dan biaya. Jumlah penyisihan untuk resiko terkait di lingkungan. Saya Cindy Aziza menjelaskan komparatif akuntansi pada negara Inggris. Pada slide 10 dijelaskan karakteristik. Yang pertama, akuntansi di Inggris berkembang sebagai sebuah disiplin yang berdiri sendiri, pragmatis, dan merespon kebutuhan dan praktek bisnis. Pada pengertian pragmatis sendiri, yaitu bersifat praktis tetapi memiliki hasil berdasarkan nilai-nilai etika dan moral. Yang kedua, negara Inggris merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan sebuah profesi akuntansi yang kita kenal saat ini, yaitu seperti profesi akuntansi publik. Yang ketiga, merupakan negara pencetus konsep kewajaran penyajian dari laporan laba rugi dan posisi keuangan atau pandangan true dan fair, yang artinya kebenaran dan kewajaran, yang berasal dari Inggris, yang mana pemikiran akuntansi profesional dan praktiknya dikirimkan ke beberapa negara, yaitu seperti Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan semua bekas jajahan Inggris seperti Hong Kong, Kenya, India, Selandia Baru, Nigeria, Singapura, dan Afrika Selatan. Di slide selanjutnya dijelaskan regulasi dan pelaksanaan akuntansi di negara Inggris. Pada negara Inggris, adanya undang-undang perusahaan dan profesi akuntansi, yang mana merupakan dua sumber dari standar akuntansi keuangan di kerajaan Inggris. Pada undang-undang tersebut telah diperbaharui, diperluas, dan digabungkan selama bertahun-tahun. Misalnya pada tahun 1991, EU Directive diimplementasikan, yang mana menambahkan aturan hukum yang menyangkut ketentuan format, prinsip akuntansi, dan akuntansi dasar. Misalnya pada perusahaan-perusahaan yang boleh memilih dari format neraca alternatif dan 4 format akun laba rugi. Dari hal tersebut adanya Undang-Undang tahun 1981 yang menetapkan 5 prinsip akuntansi dasar, yaitu yang pertama, pendapatan dan beban disesuaikan dengan dasar akrual. Kedua, aset dan kewajiban individu dalam setiap golongan aset dan kewajiban dihitung secara terpisah. Ketiga, prinsip konservatisme atau kehati-hatian yang mana diterapkan khususnya dalam pengenalan penghasilan yang didapat dan semua kewajiban dan kerugian yang ditemukan. Keempat, penerapan kebijakan akuntansi yang konsisten diharuskan dari tahun ke tahun. Dan terakhir, 5, prinsip perusahaan yang terus berjalan bisa ditetapkan untuk entitas yang sedang dihitung. Di slide selanjutnya dijelaskan laporan keuangan di negara Inggris. Laporan keuangan di negara Inggris merupakan salah satu laporan keuangan yang paling komprehensif di dunia, yang mana berisikan beberapa laporan, yaitu laporan direktur, akun laba dan rugi serta neraca, laporan arukas, laporan keseluruhan laba dan rugi, laporan kebijakan akuntansi, catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan, dan laporan auditor. Pada laporan direktur berisikan beberapa aktivitas, yaitu aktivitas pokok bisnis, tinjauan operasi dan perkembangan yang akan terjadi, kejadian penting pasca penyusunan neraca, dividen yang dianjurkan, nama-nama direktur pemegang sahamnya, dan kontribusi politik serta sumbangan amal. Dari hal tersebut,
laporan keuangan harus memberikan pandangan yang adil dan benar terhadap keadaan dan keuntungan perusahaan. Pada laporan keuangan di negara Inggris memiliki keistimewaan yang lain, yaitu perusahaan kecil dan menengah dibebaskan dari banyaknya kewajiban laporan keuangan, termasuk laporan gabungan, dan diizinkan untuk menyusun akun singkat dengan informasi minimum yang telah ditentukan sebelumnya. Di slide selanjutnya dijelaskan pengukuran akuntansi di negara Inggris, yaitu metode akuisisi dan penggabungan akuntansi untuk kombinasi bisnis, yaitu memiliki syarat-syarat tertentu dalam penggunaan metode penggabungan sangatlah terbatas sehingga hampir tidak pernah digunakan. Di bawah metode akuisisi, goodwill dihitung selisih antara harga pasar dari uang yang dibayarkan dan harga pasar dari aset bersih yang diakuisisi. Kemudian pada kerugian operasi mendatang dan biaya reorganisasi tidak bisa dimasukkan dalam kalkulasi goodwill, tetapi harus dinyatakan dalam penghasilan pasca akuisisi. Pada perhitungan aset-aset dihitung menggunakan harga perolehan, biaya sekarang, dan penggabungan dari keduanya. Pada biaya R&B ditulis pada tahun terjadinya dan biaya pengembangan bisa ditangguhkan dalam kondisi tertentu. R&B sendiri memiliki arti riset dan pengembangan, yaitu sebuah kegiatan atau penelitian untuk mendapatkan hal-hal yang baru. Pada persediaan dihitung berdasarkan nilai mana yang lebih rendah atau nilai realisasi bersih pada metode FIFO atau rata-rata, dan metode LIFO untuk persediaan tidak diperkenankan dikarenakan memiliki beberapa alasan, yaitu seperti perbedaan laba yang cukup signifikan dibandingkan metode lainnya, yang cukup jauh dalam laba operasi yang dihasilkan jika menggunakan metode LIFO dalam menaksirkan persediaan, dan mampu mengurangi kualitas laporan keuangan dan dapat digunakan untuk memanipulasi pajak, yang mana memanipulasi laba suatu perusahaan. Negara Republik Ceko, karakteristiknya yang pertama itu praktik akuntansi mengacu pada Uni Soviet. Bagi semua badan usaha, kebutuhan administratif dari berbagai lembaga pemerintahan yang penting wajib dipenuhi melalui fitur-fitur tertentu, seperti penyeragaman daftar akun, metode akuntansi yang rinci, dan penyeragaman laporan keuangan. Yang terakhir, Undang-Undang Perdagangan dan Praktik diubah untuk menyesuaikan dengan standar Barat. Regulasi dan persyaratan akuntansi dipengaruhi oleh akar Undang-Undang Perdagangan Austria yang lama dan mencontoh pada Undang-Undang Perdagangan Jerman. Regulasinya berupa kode komersial, memperkenalkan sejumlah legislasi dasar yang berisi persyaratan untuk laporan keuangan tahunan, pajak-pajak penghasilan, audit, dan pertemuan RUPS. Tindakan akuntansi menentukan persyaratan untuk akuntansi. Undang-undang tersebut menetapkan penggunaan daftar perkiraan untuk pembukuan catatan dan penyusunan laporan keuangan. Dekret Menteri Keuangan menetapkan praktik pengukuran dan pengungkapan yang bisa diterima dan harus dipatuhi oleh perusahaan. Tindakan audit membentuk ruang audit, mengawasi pendaftaran, pendidikan, pengujian, menertibkan auditor, penyusunan standar audit, dan regulasi praktik audit. Untuk laporan keuangannya harus bersifat komparatif, yang terdiri dari neraca, akun laba rugi, dan catatan laporan keuangan yang disetujui dalam rapat tahunan pemegang saham. Perusahaan yang sahamnya tercatat juga diharuskan untuk menyajikan laporan keuangan per kuartal. Perusahaan-perusahaan di Ceko juga memiliki opsi untuk menggunakan IFRS atau Standar Akuntansi Ceko pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasi. Namun demikian, perusahaan yang tercatat dalam pasar utama Bursa Efek Praha diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang diaudit sesuai dengan IFRS.
Untuk pengukuran akuntansinya, yang pertama, menggunakan metode akuisisi, goodwill dikapitalisasi atau diamortisasi, aset berwujud dan tidak berwujud dinilai berdasarkan biaya, persediaan dinilai pada biaya rendah atau FIFO atau dengan metode rata-rata, biaya riset dan pengembangan dikapitalisasi. Pajak penghasilan yang ditangguhkan diberikan sepenuhnya untuk semua selisih sementara. Karakteristik negara Jerman yang pertama berkembang secara dinamis sejak akhir Perang Dunia II. Daftar akun sama dengan negara Prancis, sistem laporan keuangan berubah mengacu pada Inggris Amerika pada tahun 1965 melalui Corporation Law dengan konsekuensi lebih banyak pengungkapan, penggabungan terbatas dan laporan manajemen perusahaan. Perlindungan kreditor menjadi perhatian yang utama. Ketergantungan terhadap keputusan undang-undang dan pengadilan. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi Jerman yang pertama, German Accounting Standard Committee diresmikan oleh Menteri Kehakiman sebagai otoritas penyusun standar Jerman. Yang kedua, sistem penyusunan standarnya sama seperti negara Inggris. Yang ketiga, Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan merumuskan kebijakan-kebijakan yang fokus pada laporan keuangan gabungan dan sesuai dengan IFRS. Yang keempat, Financial Accounting Control dibentuk untuk meningkatkan kepatuhan persyaratan laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar, yang terdiri atas Dewan Sektor Swasta dan Dewan Sektor Publik. Laporan keuangan negara Jerman ada 3 kelompok ukuran, kecil, menengah, besar, yang didefinisikan dalam jumlah dalam neraca, jumlah penjualan per tahun, dan jumlah karyawan. Undang-Undang Akuntansi tahun 1985 secara khusus menentukan isi dan bentuk laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, laporan manajemen, dan laporan auditor. Ciri utama sistem pelaporan keuangan di Jerman adalah laporan secara pribadi oleh auditor kepada Dewan Direktur Pengelola Perusahaan dan Dewan Pengawasan Perusahaan. Laporan ini berisi pendapat terhadap prospek masa depan perusahaan dan khususnya faktor-faktor yang mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Auditor harus menjelaskan dan menganalisis pos-pos dalam neraca yang memiliki pengaruh material atas posisi keuangan perusahaan. Pengukuran akuntansinya yang pertama, pada kombinasi bisnis menggunakan metode pembelian meskipun pooling of interest dapat digunakan untuk keadaan tertentu. Yang kedua, periode berkala yang digunakan selama 4 tahun, tapi jangka waktu 15 tahun merupakan hal yang wajar. Yang ketiga, penilaian aset berwujud menggunakan harga perolehan. Yang keempat, persediaan dicatat pada biaya atau pasar yang lebih rendah. FIFO, LIFO, atau rata-rata tertimbang merupakan metode untuk menentukan biaya. Depresiasi aset tetap disesuaikan dengan penurunan tingkat pajak. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan dibebankan saat terjadi. Yang ketujuh, pajak-pajak yang ditangguhkan harus disusun menggunakan metode utang. Yang ke-8, provisi digunakan sebagai estimasi beban atau kerugian masa depan dan disusun untuk beban pemeliharaan, tangguhan, jaminan produk, kerugian potensial dari transaksi yang tertunda dan kewajiban yang tidak pasti lainnya. Yang terakhir, adanya provisi memberikan perusahaan Jerman banyak kesempatan dalam mengatur pendapatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Listianisih dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai akuntansi komparatif di negara Belanda. Background negara Belanda sendiri, yang pertama, pada abad ke-19, Belanda dapat dikatakan lamban dalam proses industrialisasi jika dibandingkan oleh negara tetangga, terutama karena ketergantungannya terhadap infrastruktur air dan kekuatan angin. Kemudian, salah satu bentuk muka yang menarik di Belanda ialah permukaan tanahnya sangat rata. Belanda telah menjadi monarki
konstitusional sejak tahun 1815 dan demokrasi parlementer sejak tahun 1848. Belanda digambarkan sebagai negara konsosiasional. Belanda mempunyai ekonomi yang maju dan terbuka, yang mana pemerintahannya telah mengurangi peranannya dalam mengawal ekonomi Belanda sejak tahun 1980-an. Kemudian aktivitas ekonomi utama di Belanda adalah termasuk pemrosesan makanan, bahan kimia, pemrosesan minyak dan perubahan mesin listrik. Terakhir, Belanda merupakan negara berkependudukan terbanyak ke-10 di Eropa dan terbanyak ke-61 di dunia. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu sejarah perkembangan akuntansi di negara Belanda ini. Pada akhir abad 15, sejalan dengan menurunnya pengaruh Romawi, pusat perdagangan bergeser ke Spanyol, Portugis, dan Belanda. Kemudian, sejarah perkembangan akuntansi. Pada abad ke-15, sejalan dengan menurunnya pengaruh Romawi, pusat perdagangan bergeser ke Spanyol, Portugis, dan Belanda. Akibatnya, sistem akuntansi yang telah dikembangkan Romawi juga ikut berpindah dan digunakan di negara-negara tersebut. Sejak itu, perhitungan rugi laba mulai dibuat secara tahunan yang kemudian mendorong dikembangkannya penyusunan neraca secara rutin pada akhir jangka waktu tertentu. Sistem Belanda atau tata buku disebut juga sistem kontinental. Kita bahas mengenai sejarah perkembangan standar akuntansi keuangan di negara Belanda. Yang pertama, Belanda merupakan salah satu pendukung pertama atas standar internasional akuntansi dan pelaporan keuangan. Belanda juga menjadi tempat bagi beberapa perusahaan multinasional terbesar di dunia seperti Philips, Royal Dutch atau Shell, dan Unilever. Yang kedua, Belanda memiliki undang-undang akuntansi dan persyaratan laporan keuangan yang cukup bebas, tapi standar praktik yang tinggi. Yang ketiga, Belanda merupakan negara hukum, namun akuntansinya berorientasi pada penyajian wajar. Laporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua aktivitas terpisah dan orientasi kewajaran dikembangkan tanpa adanya pengaruh kuat dari bursa saham. Yang keempat, akuntansi di Belanda dianggap sebagai sebuah cabang ekonomi bisnis. Akibatnya, banyak pemikiran ekonomi yang dicurahkan untuk topik-topik akuntansi dan khususnya pada pengukuran akuntansi. Di negara Belanda tersebut terdapat Dewan Pelaporan Tahunan. Dewan Pelaporan Tahunan mengeluarkan tuntunan terhadap prinsip akuntansi yang dapat diterima atau bukan diterima secara umum. Dewan tersebut memiliki anggota yang berasal dari 3 kelompok berbeda, yaitu yang pertama penyusunan laporan keuangan atau perusahaan, yang kedua pengguna laporan keuangan atau perwakilan serikat buruh dan analisis keuangan. Yang ketiga, auditor laporan keuangan atau Institut Akuntan Terdaftar Belanda atau NIVRA. Dewan tersebut merupakan organisasi swasta di dunia melalui hibah dari kalangan usaha dan NIVRA. Pelaporan keuangannya, laporan keuangan wajib disusun dalam bahasa Belanda. Namun, dalam bahasa Inggris, Prancis, dan Jerman juga dapat diterima. Laporan keuangan harus terdiri dari neraca, laporan laba rugi, catatan-catatan, laporan
direksi, informasi lain yang direkomendasikan. Kemudian terdapat pengukuran akuntansi, yaitu yang pertama, dasar penilaian yang dipakai adalah historical cost dan intangible asset pun harus dinilai berdasarkan historical cost. Yang kedua, depresiasi biasanya berdasarkan garis lurus dan ditetapkan untuk semua aset kecuali bangunan, tanah tidak harus didepresiasi. Yang ketiga, metode FIFO atau weighted average adalah metode yang paling banyak dipakai dalam menentukan cost, meskipun LIFO juga diizinkan. Yang keempat, goodwill dikapasitasi dan diamortisasi selama estimasi manfaat hingga maksimum 20 tahun. Yang terakhir, biaya penelitian dan pengembangan di kapasitas hanya jika jumlah tersebut dapat dipulihkan dan cukup pasti. Kemudian kita bahas perkembangan standar akuntansi keuangan menuju standar akuntansi internasional. Laporan keuangan gabungan diperlukan apabila salah satu perusahaan yang bergabung memiliki kontrol terhadap perusahaan lain dan sebaliknya. Laporan keuangan konsolidasi tidak diperlukan apabila satu perusahaan tidak memiliki kontrol terhadap perusahaan lain. Artinya, jika tidak memiliki hak kendali atau kontrol yang lebih, maka mereka adalah badan usaha atau entiti mandiri. Artinya, mereka masing-masing akan membuat laporan keuangan yang sendiri-sendiri dan tidak mungkin untuk digabungkan, ditambahkan, atau yang sejenisnya jika tidak ada maksud untuk membuat sebuah laporan keuangan konsolidasi. Kemudian, IFRS dalam negara Uni Eropa, laporan keuangannya cenderung menghadap ke arah kewajaran penyajian. Setidaknya bagi laporan keuangan gabungan, kecenderungan ini sangat benar dalam Uni Eropa pada tahun 2002. Uni Eropa menyetujui sebuah aturan akuntansi yang mengharuskan semua perusahaan Uni Eropa yang terdaftar dalam sebuah pasar resmi untuk mengikuti IFRS dalam laporan keuangan gabungan mereka, dimulai pada tahun 2005. Negara-negara anggota dibebaskan untuk memperluas persyaratan bagi semua perusahaan, bukan hanya perusahaan terdaftar, termasuk laporan keuangan pribadi. Penggabungan laporan keuangan biasa diharapkan di mana IFRS diperlukan, tetapi perbedaannya ada ketika tidak ada penggabungan. Banyak perusahaan memilih untuk mengikuti persyaratan setempat di perusahaan-perusahaan di mana IFRS digunakan. Sebagai contohnya, perusahaan tersebut bisa saja menganggap IFRS tidak sesuai atau tidak terlalu rumit untuk kebutuhan mereka. Kemudian, usaha konvergensi dengan IFRS. Yang pertama, terdapat metode akuntansi penggabungan usaha sama. Yang kedua, goodwill dari akuisisi dikapitalisasi dan diuji impairment. Yang ketiga, pencatatan investasi pada perusahaan asosiasi 20% sampai 50%. Yang keempat, penilaian aset dengan biaya historis dan nilai wajar. Yang kelima, penyusutan aset tetap menggunakan manfaat ekonomik. Yang keenam, LIFO diizinkan sedang IFRS melarang. Yang ketujuh, akuntansi kemungkinan kerugian diakrukan. Yang ke-8, lisis dikapasitasi. Yang ke-9, pajak tangguhan diakrukan. Yang ke-10, pencadangan peralatan penghasilan masih ada sedangkan IFRS melarang. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya jika ada kesalahan mohon dimaafkan, kesalahan kata atau kesalahan penulisan atau kesalahan dalam mengucapkan kalimat yang dibaca yang saya kurang tepat mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.